Selamat datang di kamar gue, di kamar Rama. Selamat datang di Coffee at 10 PM. Kopi jam 10 malam. Seperti kalian yang lihat di judul, nyerah. Kemarin gue pas berinteraksi sama chat gue saat gue live Genshin Impact di Pulau Surumi day 4. Itu keluar kata-kata tersebut, nyerah. Dan menurut gue ini menarik gitu loh. Nyerah atau menyerah, itu kalau lihat KBBI itu ada beberapa makna tentang kata ini. Itu artinya bisa pasrah, nurut aja tidak melawan, atau mengaku kalah dan tidak melawan lagi. Well, artinya emang kayaknya negatif banget ya, nggak enak didengar ya. Tapi gini, kata menyerah itu bisa bermakna positif dan bermakna negatif, tergantung konteksnya. Kalau lo belum berusaha terus nyerah, ya ini bisa jadi negatif gitu loh. Ini gue jadi inget dulu pernah dapat cerita dari kakak gue. Waktu itu gue lagi bantuin kakak gue menyelenggarakan AOCT, Amateur Overclocking Turnamen yang diadakan di Jogja waktu itu. Dia tuh pernah bilang gini, lu belum kalah kalau belum diresmikan kalah. Mungkin lebih tepatnya waktu itu dia bilang you're not kalau nggak salah bukan don't surrender, you're not losing until the bells are ringing kalau nggak salah. Jadi kalau bel waktu itu udah habis. Jadi kalau bel waktu udah habis atau keluar pengumuman siapa yang menang, nah itu lu belum tentu kalah gitu loh. Karena di pertandingan overclocking itu banyak hal yang bisa membuat seseorang yang lagi ikutan bertanding itu tiba-tiba bisa memperoleh poin yang tinggi atau bisa memperoleh poin yang rendah. Jadi ada chance buat seseorang itu jadi menang. Buat gue ini juga bisa diterapin kalau lu ngikutin game-game yang kompetitif. Dota, Valorant, dan lain-lain gitu loh. Karena gue inget gini, gue waktu ikut fun tour nih League of Legends waktu itu di PC, bukan Wild Rift ya. Masih ada komunitas Garena di sini. Waktu itu gue pernah hampir ngelawan tim temen gue sendiri. Jadi kan timnya dipecah ya, dan gue kebetulan ngelawan teman gue sendiri. Itu gue nginget kalimat tersebut gitu loh, yang bikin gue terus ngikutin pertandingan dan percaya sama tim gue pada saat itu yang kebetulan ada satu yang memang jago gitu loh, tapi cuma satu di antara tim-tim yang ranknya random. Gue pun waktu itu pada saat itu nggak ada ranknya, not even bronze atau silver gitu loh pada saat itu. Unexpectedly menang sampai habis menang. Dan ya again walaupun itu fun ya, tapi gue nggak nyangka kalau gue bisa menang dengan mental tersebut gitu loh. Jadi kerasa banget mental tidak menyerah pada pertandingan, pada atlet e-sports. Lo ketika muncul di panggung turnamen tersebut ya, itu turnamen apapun gitu ya, lo nggak cuman adu strategi, nggak cuman adu gameplay, tapi juga adu mental. Ada satu anggota tim yang drop mentalnya, itu bisa mempengaruhi satu tim jadinya. Dan dan bisa berakhir kalah gitu loh. Oh iya, benar. Belum kalah kalau belum diresmikan kalah. Lalu pertanyaannya, kapan kata nyerah itu jadi pilihan? Kalau menurut gue, kata menyerah ini menjadi pilihan ketika lu nggak bisa maju lagi karena hal sesuatu tersebut gitu loh. Analoginya gini deh, biar gampang gambarinnya ya. Kalau lu berlayar menyeberangi lautan gitu ya, dari titik A ke titik B, dan karena suatu hal dan lainnya kapal lu bocor dan tenggelam, lu pilihannya adalah membuang barang yang ada di dalam kapal. Artinya lu menyerahkan udah pasti ngemasrahin barang tersebut kan untuk supaya kapal lo tidak tenggelam dan bisa terus maju. Jadi lu harus memilih mana yang harus lu pasrahkan biar lu tetap terus maju dan nggak tenggelam. Nah, pada saat ini konteks menyerah jadi nggak negatif, malah jadi pilihan yang positif sebenarnya. Kalau lu udah membawa barang terlalu banyak, maka lu punya pilihan untuk menyerah
membawa barang baru atau membawa barang yang lu anggap berat di aspek kehidupan lu ya, supaya lu bisa terus maju. Dan menurut gue ini cukup manusiawi kok. I mean, banyak kan cerita YouTuber terkenal yang cerita gue berhenti kerja untuk fokus jadi YouTuber. Karena emang dari pandangan gue ini sih, kalau ngeliat, mereka bukan nggak butuh duit, mereka butuh duit gitu loh untuk terus maju. Tapi mereka merasa kalau misalnya mau lari lebih cepat, mau maju lebih maju gitu, mau maju lebih cepat intinya gitu loh. Gue nggak bisa kebanyakan bawa barang nih, gue nggak bisa double job nih. Ketika pas jadi YouTubernya sudah bisa sedikit menghasilkan, gue harus mulai fokus nih gini, harus mulai menyerah nih sama kerjaan kantoran gue misalnya gitu. Jadi gue fokus sama jadi YouTuber aja biar gue bisa maju lebih cepat. Gue sendiri belum menyerah untuk menjalankan beberapa kerjaan sekaligus jadi content creator di YouTube ataupun jadi pegawai, jadi art director di perusahaan advertising di Jakarta. Karena menurut gue belum saatnya, dan ini masih bisa gue bawa lari semuanya. Capek banget, tapi masih bisa gue bawa lari gitu loh. Jadi gue masih jadi content creator di YouTube ataupun TikTok dan jadi art director. Gue jadi inget juga sih tapi sebuah kalimat dari buku literatur berjudul Alchemist by Paulo Coelho. Itu dia ngomong gini, if you brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Kalau lu berani untuk ngomong selamat tinggal, selamat jalan, goodbye, hidup akan memberimu kesempatan yang baru gitu, new hello gitu loh, halo yang baru gitu loh, pertemuan yang baru. Kalau pepatah Indonesia mungkin lebih tepat, lebih kenanya apabila satu pintu tertutup maka ada pintu lain yang terbuka. Kurang lebih seperti itu. Mungkin belakangan ini satu-satunya hal yang gua akhirnya menyerah itu mengejar seseorang yang sudah jelas menganggap gua bukan siapa-siapa. Karena buat gue ini cuma jadi beban gue untuk menjalankan aktivitas hidup gue sehari-hari. Ya kerja di kantor, bikin konten, ngurusin nyokap, mikirin artefak buat Noel. So ya, gue memutuskan menyerah mengejar orang ini karena suddenly gue ngerasa banyak yang lebih penting yang gue pikirin. Kenapa nggak gue pikirin ini sejak lama? Kenapa nggak gue lupain aja ini? Padahal udah lama juga gue mikir mendingan gue lupain aja nih orang ini. Jangan ngejek gue, karena gue yakin banyak yang berpikiran seperti gue gitu loh. Gini, kapan lo harus nyerah? Itu lo udah tahu jawabannya dari diri lo sendiri sebenarnya. Lu masalahnya adalah lu nggak mau nerima jawaban tersebut. Gue nggak mau nyerah karena nggak mau nyerah padahal pintunya jelas-jelas tertutup. Dan apa yang dibalik pintu tersebut itu cuman ada di angan-angan lo doang. Oh dia tuh seperti ini, atau kerjaan ini seperti ini, kerjaan ini. Padahal belum tentu seperti itu. Apa yang dibalik pintu tersebut belum tentu seperti itu. Yang tanpa sadar lu nggak bisa ngelihat pintu lain yang terbuka yang jelas-jelas bisa lu lihat itu bisa membuat hidup lu lebih baik. Ini bisa teraplikasikan juga ke ke kehidupan, karena gue kan dulu pernah berenang ya. Ketika berenang itu ada banyak gaya dan nomor yang bisa lu ikutin gitu loh. Jadi dalam satu pertandingan. Ya mungkin renang jarak panjang, renang jarak pendek gitu loh. Ketika lu nggak bisa renang jarak panjang tapi ternyata lu punya akses di di renang jarak pendek, ternyata lu bisa nge-sprint, ya kenapa nggak lu pindah ke sprint gitu loh. Jangan maksain lu berenang jarak panjang dan lu nggak bisa maju-maju di situ. Intinya di situ. Kalau lu merasa udah nggak maju, menyerah itu bisa jadi pilihan yang terbaik. Ya banyak juga kan kalau di e-sport, katakan di e-sports,
orang nyerah main Dota terus pindah ke Mobile Legend dan dia jadi juara di Mobile Legend, malahan jadi maju di Mobile Legend karena menurut dia aksesnya ada dan lebih bisa maju di situ ketimbang mungkin di Dota yang susah maju menurut dia gitu loh, atau menurut kalian. Jadi jangan nyerah kecuali menyerah itu untuk pilihan yang lebih baik buat gua itu. Tapi gini, despite omongan gua tentang konteks menyerah ya, ada satu hal yang kalau bisa, menurut gua lu nggak boleh nyerah, yaitu menyerah untuk hidup. Life sucks, ya sure. Nggak semua orang punya privilege yang dibutuhkan untuk jalan terus gitu, untuk berkarir dan lain-lain gitu loh. Tapi ingat, lu belum kalah kalau lu belum dinyatakan kalah. Itu yang harus lo ingat. Terima kasih sudah mendengarkan di Coffee at 10 PM. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.